Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Wrong Turn 2 2007. Penasaran dengan ceritanya? Ikuti terus Doa Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Film ini diawali dengan diperlihatkannya hutan-hutan lebat di West Virginia. Kemudian diperlihatkannya seorang wanita yang berkendara yang terlihat terburu-buru untuk menghadiri acara syuting game Survivor di hutan tersebut. Sambil tergesa-gesa, ia menelpon manajernya untuk meminta bayaran tinggi sebagai peran utama di filmnya. Hingga ia menemui jalan bercabang dan bingung akan memilih jalan yang mana. Sambil menelpon manajernya, ia disuruh mengambil jalur kanan, karena memang disitulah acara syutingnya. Lalu, ia menurutinya dan tancap gas. Di tengah perjalanan, tiba-tiba jaringan terputus-putus, dan ketika ia membenarkan HP-nya, lalu ia mendadak menabrak seorang yang sedang berjalan. Sontak ia pun panik dan mengira orang tersebut sudah mati karena tertabrak dengan kecepatan tinggi. Lalu, ia pun turun untuk mengecek orang itu. Lalu, ia pun berusaha memberikan nafas buatan kepada orang tersebut. Alhasil, bibirnya malah robek karena digigit orang tersebut. Ternyata orang itu masih hidup sehat walafiat. Di saat wanita itu berteriak kesakitan, tiba-tiba di belakang ada seorang pria berkapak dan dibelahlah wanita itu dengan kapak hingga menjadi dua. Mayatnya diseret menuju hutan dan film Wrong Turn 2 pun dimulai. Overnight, I am retired Marine Colonel Dale Murphy. Beralih diperlihatkannya sebuah acara reality show dan seorang pria pensiunan marinir bernama Dale adalah sebagai panitia di acara itu. Dengan mengundang beberapa peserta dan terlihat ada juga wanita yang tewas di awal video tadi bernama Kimberly yang memiliki tato gambar ular di paha telah menjadi bintang tamu di acara tersebut. Lalu ada pemuda skateboard, lalu wanita seksi bernama Elena, lalu seorang pelukis bernama Nina, seorang football bernama Jack, dan cewek tomboy militer bernama Ember. Mereka akan mengikuti aksi acara game Survivor selama 5 hari di hutan, dan pemenangnya akan mendapat hadiah uang sebesar $100.000. Singkat cerita, acara pun akan segera dimulai. Dan semua peserta sudah berkumpul karena menunggu Kimberly sang bintang tamu tak kunjung datang. Maka cewek cantik bernama Mara dan merupakan pacar dari kameramen ditunjuk untuk menggantikannya. Awalnya dia tidak mau karena dia merasa lemah. Namun setelah dibujuk pacarnya, dia pun akhirnya mau. Lalu peraturan diberikan. Dale memaparkan mereka harus berusaha bertahan dan hanya ada satu pemenang. Mereka harus waspada dengan jebakan yang bisa berbunyi. Dan mereka harus mencari kartu untuk menghentikan bunyinya. Jika tidak, mereka akan tereliminasi dan gugur. Mereka juga tidak boleh membawa HP dan lain-lain. Lalu Dale membagi kelompok yang mana satu kelompok terdiri dari 2 orang. Dan game Survivor pun dimulai. After the apocalypse. Tak berselang lama, terlihat di CCTV seorang kru dibunuh saat ia sedang buang air di bawah pohon. Di sisi lain terlihat Mara sedang berjalan bersama Nina sambil berbincang-bincang. Sementara Dale sibuk untuk memasang jebakan untuk para peserta. Hingga tiba-tiba Dale mendengar sesuatu.
Dan ketika ia hendak kembali, ban kendaraannya sudah gembos terkena panah. Merasa ada yang aneh, ia pun bergegas mencari pelakunya. Ketika ia berteriak-teriak, ia pun hampir terkena panah dari sang pelaku. Tetapi beruntunglah ia masih selamat. Saat ia bersembunyi di balik pohon, tiba-tiba ada kapak melayang dan hampir juga mengenai dirinya. Tetapi sayangnya di belakang Dale ada seorang yang menghantam dirinya hingga pingsan. I'm at the 2, I'm at the 1. I jump, I leap, bam. It's funny. Di sisi lain, Jack sedang syuting bersama Elena. Namun si kameramen seperti mengarahkan mereka untuk melakukan adegan panas. Tetapi Jack tidak mau dan membuat Elena kesal. How about we take a break? Kembali ke Mara dan Nina. Saat mereka sedang santai berjalan, tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara alarm jebakan yang sudah dipersiapkan oleh panitia, dan mereka harus segera menemukan kartu kunci di pinggir sungai untuk menghentikannya. Mara pun melihat kunci itu tergantung di pinggir sungai. Melihat itu, Mara pun dengan sigap segera berusaha meraihnya. Meskipun sempat terjatuh ke sungai, namun Mara berhasil untuk mematikan suara jebakan tersebut. Alright guys, 1 sec. Okay, keep... It is hot out here. You know what? Kembali ke Jack dan Elena. Mereka masih disuruh sang kameramen untuk melakukan adegan panas. Tetapi Jack tetap tidak mau walaupun Elena sudah siap untuk melepaskan pakaiannya. Dan ketika Jack pergi meninggalkan mereka, lalu Elena beralih untuk melanjutkan adegan panasnya dengan kameramennya. And I want all the screen time. Sang kameramen pun hanya bisa pasrah keenakan. Namun sialnya, secara kebetulan adegan itu telah disaksikan oleh Mara kekasihnya. Melihat Mara bersedih karena kekasihnya mengkhianati, Nina pun berusaha menyemangati Mara dan menyuruh melupakan kekasihnya saja. I thought it was the one, you know. He used my credit card. Broken arrow. I like it. It's so long and hard. Di sisi lain, Ember dan pria skateboard telah menemukan sebuah camp lengkap dengan panggangan daging di atas api yang sedang menyala. Maybe this is a trap to make us lose the game. What trap? It's 100. Karena tergoda dan tak berpikir panjang, mereka pun membawa panggangan daging tersebut untuk disantap. Pork. Man, these... Di sisi lain terlihat Dale yang tertangkap tersadar. Ternyata dia sedang digantung terbalik dan terlihat juga psikopat kecil sedang menusuki perutnya dengan pisau dan mengasah pisau itu kembali. 6 months ago. You can only depend on yourself. Take a breath. Let's go down there and kick his ass. Kemudian di sisi lain, Mara yang sedang sakit hati meminta Nina untuk tidak melanjutkan permainannya dan mencari jalan keluar. Tetapi di tengah perjalanan, dia malah menemukan gubuk tua di sebuah hutan. Tanpa rasa curiga, mereka pun masuk guna mencari alat komunikasi. Namun, di dalam mereka hanya temukan barang rongsokan yang berantakan dengan kamar yang berbau menyengat. Mereka juga melihat sekumpulan foto-foto keluarga psikopat tergantung di atas cermin kamar. Kemudian, mereka dikagetkan dengan suara rintihan psikopat wanita yang akan melahirkan. The twins. Wanita psikopat itu melahirkan anaknya di atas meja, dan setelah lahir, bayi itu terlihat berwajah aneh. Namun, tiba-tiba mereka pun ketahuan telah mengintip, dan mereka segera mengunci kamar. Psikopat pun menggedor-gedor pintu kamar tersebut. Di dalam mereka berusaha untuk mencari jalan keluar. Karena dirasa tak ada jalan keluar, mereka pun keluar melewati WC yang berbau menyengat. Dan akhirnya mereka berhasil keluar.
Mira dan Nina berlari dengan sekencang-kencangnya. Namun, tiba-tiba ada kapak melayang mengenai kepala Mara. Mayat Mara pun dibawa, sementara Nina masih berusaha kabur dan merelakan Mara. Psikopat berpanah itu terus memburu Nina, dan Nina pun bersembunyi. Dan ketika Nina hampir ketahuan, tiba-tiba ada mobil psikopat datang dengan membawa mayat Mara dan memakan jarinya, lalu tulangnya dibuang tepat di depan Nina. Di sisi lain, Elena dan sang kameramen telah selesai bermain. Sang kameramen menyuruh Elena untuk menyembunyikan kepada Mara kekasihnya tentang apa yang mereka pernah berbuat. Lalu dia pergi, dan di saat Elena berjemur, terlihat ada satu psikopat pria yang sedang mengintip keseksian tubuh Elena. Kemudian datanglah psikopat wanita yang merupakan kekasih psikopat pria itu. Karena cemburu, psikopat pria pun dipukuli dan menyerang Elena dengan sebilah pisau sampai tewas. Di sisi lain, Del dikagetkan dengan keluarga psikopat yang datang dengan membawa mayat Mara. Setelah menaruh mayat Mara, psikopat pun pergi melanjutkan berburu dan meninggalkan psikopat Mini. Saat psikopat Mini hendak membunuh Del, Del menyerang kemaluan psikopat Mini hingga terjatuh. Del yang merupakan mantan marinir membuat psikopat Mini kewalahan. Dan akhirnya Del berhasil meraih senapan dan menembakkan senapan itu ke perut psikopat Mini hingga perutnya jebol. Di sisi lain, sang kameramen telah membetulkan CCTV di dalam mobil sendirian. Ternyata psikopat panah diam-diam masuk ke dalam untuk menghajar kameramen dan membawa mobilnya. If this is what Armageddon's like, bring it on, baby. Yeah, maybe next time you guys... Di sisi lain, Amber dan yang lain telah berkumpul dan menikmati daging yang ia temukan di dalam hutan sambil bercanda tawa. Lalu, Nina datang dengan wajah ketakutan, mengajak segera pergi dari tempat itu. What happened to you? Mendengar itu, mereka semua pun jadi panik. Dan ditambah mereka menyadari kalau daging itu adalah daging Kimberly, yang dibuktikan dengan melihat ada tato bergambar ular pada daging tersebut. Sontak mereka pun memuntahkan daging yang terlanjur mereka makan, lalu mereka pergi. Shut up! Where the hell's the RV? Just over the ridge. Di sisi lain, Del yang berhasil lolos pun mengintai gubuk tua yang terlihat telah ditinggali oleh bapak tua aneh. Lalu, ia pun masuk dan menodongkan senjatanya. Dirasa bapak tua itu bukan bagian dari mereka. Del pun menurunkan senjatanya dan menjahit luka di perutnya sambil berbincang menanyakan tentang orang-orang aneh yang ada di hutan itu. Dan Pak Tua itu pun menjawab kalau orang-orang itu adalah hasil mutasi dari cairan kimia yang bocor dari pabrik 30 tahun lalu. Warga di situ pada mengungsi, namun satu keluarga itu tidak. Mereka bertahan di situ dan melahirkan anak dengan perkawinan sedarah. Setelah Del selesai menjahit lukanya dan hendak pergi, tiba-tiba si bapak tua itu menyerang Del dan mengatakan kalau dia adalah bapak dari psikopat itu. Kemudian terjadi perkelahian hingga akhirnya Del menyelipkan sebuah dinamit di celana bapak tua itu. Saat bapak tua itu berhasil meraih senapan dan hendak menembak Del, tiba-tiba dinamit itu meledak dan membuat tubuh bapak tua itu hancur berkeping-keping.
Di sisi lain, saat para peserta mencari jalan keluar untuk kabur, di tengah perjalanan mereka melihat ada sesuatu di situ. Mereka mengira psikopat itu sedang memperkosa seorang wanita. Namun, ternyata itu adalah sepasang psikopat yang sedang bercinta. Karena merasa terganggu, psikopat pun menyerang mereka dan terjadilah perkelahian. Psikopat pria sempat terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Namun psikopat itu bangkit kembali. Dan ketika Amber mentombak mereka dengan lihainya, psikopat wanita menangkap tombak itu. Mereka pun lalu kabur dan dikejar para psikopat itu hingga mereka terpencar. Jack dan Nina dikejar oleh psikopat wanita dengan bersenjatakan senapan. Karena dirasa tidak ada jalan keluar, Jack dan Nina pun melompat dari tebing. Di sisi lain, Dale mempersiapkan senjata anak panahnya yang diikat dengan dinamit. Saat itu, jiwa militer Dale telah bangkit. You totally kicked ass back there. I'm serious, you were like... Di sisi lain, Amber dan pria skateboard saat mencari jalan keluar, tiba-tiba pria skateboard terkena jebakan dan tergantung di atas pohon. Melihat itu, Amber pun berusaha untuk menolong. Namun, sayangnya Amber juga terkena jebakan yang lainnya, hingga mereka pun sama-sama tergantung di atas pohon. Tak berselang lama, datanglah dua psikopat hingga akhirnya mereka berdua pun tewas terkena panah psikopat itu. I'm here. Kembali ke Jack dan Nina. Setelah selamat dari terjun bebasnya, mereka menemukan pabrik kimia tua dan ternyata mungkin karena pabrik kimia inilah mereka semua bermutasi. Karena mereka tidak tahu apa-apa, mereka pun masuk untuk mencari sesuatu yang berguna. Saat itu, di dalam tiba-tiba mereka mendengar adanya suara psikopat. Ternyata tempat itu adalah markas dari para psikopat yang terbukti adanya banyak bangkai mobil hasil pembegalan para psikopat-psikopat itu, termasuk mobil mereka. Saat hendak memeriksa mobil mereka, tiba-tiba mereka ditodong senjata oleh psikopat wanita dan mereka pun ditangkap. Nina's a trap! Ketika Nina tersadar dan Nina melihat ibu psikopat telah memasak daging manusia. Ketika masakan sudah matang, Nina pun diajak mereka untuk makan bersama. Nina pun dipaksa untuk memakan daging itu. Di saat yang bersamaan, untunglah Dale datang dan mengalihkan perhatian mereka. Dale pun memancing anak-anak psikopat itu dan meledakannya dengan panah dinamit. Lalu, Dale menyelamatkan Nina yang diikat dengan kawat berduri dan Jack yang telah tergantung. Setelah menyelamatkan mereka, Dale pun harus menerima panah dari psikopat berkali-kali dan serangan ibu psikopat dengan rantai berduri yang dilempar dan terlilit di lehernya. Seketika itu, Dale pun tewas di tempat. Saat mengetahui kalau anak-anak psikopat itu tewas, mereka pun sangat marah dan dendam untuk membalas kepada Jack dan Nina. Ketika Nina berhasil keluar dari pabrik, tiba-tiba Nina mendengar teriakan Jack. Ternyata Jack berkelahi dengan psikopat itu di penggilingan daging. Jack pun hampir digiling, tetapi untunglah Nina datang dan menyerang mereka.
Dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil memasukkan 2 psikopat itu ke mesin giling. Dua psikopat pun tewas menjadi daging giling. Singkat cerita, mereka berhasil selamat dan pergi menggunakan mobil Sport Camry. Di sisi lain terlihat ada limbah hijau yang mengalir ke sungai dengan dipompa seseorang. Ternyata di situ terlihat masih ada psikopat yang tersisih untuk membesarkan bayi psikopat dengan mengempengkan jari manusia. Cukup sekian alur cerita film Wrong Turn 2 2007. Ikuti terus Doa Channel. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, rahayu.